Kalau untuk kenyang hanya butuh satu piring, kenapa harus korupsi? Kebodohan itu merusak, tapi keminter itu lebih merusak. Allah mengabulkan doa-doa ketika kita sudah siap, bukan ketika kita menginginkannya. Yang abadi adalah yang kita sedekahkan. Kita tidak pernah tahu, bisa jadi orang yang kalian bodoh-bodohin, akan lahir seorang anak yang pintar. Mencintai tidak cukup dengan tidak melukai yang dicintai. Tapi, juga harus sabar saat dilukai yang dicintai. Allah akan mengganti semua luka yang pernah engkau rasakan dengan kebahagiaan yang tak pernah terduga. Orang yang tidak mampu melihat kekurangannya sendiri, sulit bisa melihat kelebihan orang lain. Kalau malaikat datang dan memberitahu saya bahwa kelak saya akan masuk neraka selamanya, apakah saya akan berhenti menyembah Tuhan? Tidak, saya akan terus menyembah Tuhan. Kita ini mudah mencintai orang yang berjasa dalam hidup kita, tapi kenapa tidak mudah mencintai Allah yang jasa-jasanya sangat besar dalam hidup kita? Hidup tidak usah dibuat sulit, tidak usah ruwet. Asal tidak maksiat, bisa menjadi pribadi yang menyenangkan dan bermanfaat bagi banyak orang serta tidak mengusik hidup orang lain, itu sudah cukup. Tak masalah saat ini kamu miskin. Bisa jadi itu alasan Allah kelak untuk membawamu ke surganya. Seberapa besar pengorbanan yang ia lakukan, maka dari situlah kita akan tahu betapa besar cintanya kepadamu. Jangan pernah putus asa saat merasa dalam kesulitan, sebab Allah menyertakan kemudahan setelah kesulitan. Kalau niat sholat jangan hanya karena diterima sholatnya saja, itu nafsu. Niatlah sholat karena kamu merasa diciptakan dan ditakdirkan untuk sujud, karena faktanya Gusti Allah memang pantasnya disujudi. Sabarmu akan terbayar, lelahmu akan hilang, sakitmu akan sembuh, kamu harus ingat, Allah tidak buta. Saat kamu merasa tidak ada orang yang berada di pihakmu, tenanglah karena Allah selalu bersamamu. Akal sehat pasti dipaksa menerima kebenaran. Sehingga sampaikanlah kebenaran secara rileks dan santai, karena kebenaran itu mudah diterima. Hidup yang keren adalah yang pola pikirannya menunggu waktu ibadah sambil melakukan kemanfaatan. Syukur itu bisa ditandai dengan banyak senyum. Bagi saya, cemberut itu masalah besar, seperti nggak ridho dengan ketentuan Allah. Bersedekahlah dengan harta yang paling kita sukai. Orang Islam itu harus mencintai Allah, ciri utama cinta itu nggak tegang, tapi rileks. Kamu itu tidak usah khawatir soal rezeki. Sejak Allah menciptakan langit dan bumi telah memberi makan berbagai macam hewan, dan sampai sekarang rezeki itu belum habis. Apalagi sekedar memberi makan kamu. Ibadah paling baik itu dermawan. Sebab dermawan bila dikerjakan oleh orang keliru itu tetap benar. Sedangkan sejelek-jeleknya dosa itu pelit. Dikerjakan oleh orang benar pun tetap keliru. Cinta ialah sebuah pupuk yang dapat menyuburkan segala rasa tandus pada hati. Nikmatilah ketika Anda sujud, karena di akhirat kelak, kenangan terindah di dunia adalah seberapa sering kita sujud kepada Allah. Ketika istri marah,
terus Anda sabar, maka itu adalah ladang pahala tanpa biaya. Pahala bagi seorang istri itu mudah. Sangat mudah. Mencium tangan suami saja sudah setara mencium Hajar Aswad. Kalau istri marah itu pahala paling murah. Nggak usah biaya, dapat pahala. Cukup sabar. Cinta adalah sebuah perhatian kecil yang selalu hadir setiap saat. Jika cinta agama Islam, jangan sakiti agama lain. Mencintai ulama itu baik, tapi kalau mengatur ulama itu dosa.